Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Jangan Kagum dengan Dunia. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Selamat menyaksikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana ya Rabb binuri hidayatik binuri ma'rifatik kama nawwartal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Duhai Allah yang maha menatap, jadikan pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi. Bukakan hati kami agar menjadi hati yang yakin padamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apakah Allah yang maha baik, maha menatap kita semuanya? Apakah Allah sedang menatap kita? Mendengarkan apapun yang terucap? Mengetahui segala yang terlintas di hati? Apakah Allah menyaksikan setiap perbuatan kita? Adakah yang tersembunyi dalam pandangan Allah? Apakah setiap perbuatan kita ada balasannya? Mungkinkah ada yang lupa Allah membalas? Tertukar? Meleset? Mungkinkah ada yang bisa menghalang-halangi balasan dari Allah untuk kita? Tidak. Siapa yang paling mencelakakan hidup kita? Perbuatan siapa? Perbuatan buruk diri kita sendiri yang tidak kita tobati. Di belakang kursi, ya, cucu hadirin. Nah, jadi kucel gini, nurut sama Akim. Baik, kita lanjutkan. Nomor 51. Fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 51. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir raha yasiru wal makanul ladhi irtahala ilaihi walladhi irtahala minhu walakin irhal minal awkani ilal mukawwini wa inna ila rabbikal muntaha. Jangan berpindah dari satu alam ke alam lain, berarti sama dengan himar atau keledai yang berputar di sekitar penggilingan. Ia berjalan menuju ke tempat tujuan, tiba-tiba itu pula tempat yang ia mula-mula berjalan daripadanya. Tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam. Sesungguhnya kepada Allah lah puncak segala tujuan. Maksudnya yang dapat saya pahami, banyak orang beramal yang tujuannya bukan untuk dekat dengan Allah. Ada orang yang beramal hanya ingin dunia saja. Mungkin ingat materi kemarin, ada orang yang berbuat baik karena ingin dianggap sebagai orang baik. Penilaian makhluk. Ada orang yang berbuat baik supaya orang tidak berbuat buruk. Itu juga perilaku makhluk. Ada orang yang berbuat baik supaya orang lain berbuat baik juga ke dia. Itu juga tetap bukan karena Allah. Bahkan ada berbuat baik yang tidak baik, yaitu berbuat baik untuk menjerat orang lain supaya hutang budi kepada dia, sehingga orang lain tidak bisa berbuat adil karena dia terus memberikan kebaikan palsu yang membuat orang terjerat. Ini sama sekali bukan kebaikan. Bagi kita berbuat baik itu cuma satu niatnya, supaya Allah
ridho, menerima kebaikan kita. Ibu, Bu, bolehkah ibu berbuat baik supaya suami sayang ke ibu? Itu teh kurang ikhlas. Giliran tidak sayang, ibu kecewa, kan begitu? Ibu berbuat baik, masak untuk suami. Dari jam 5 pagi disiapkan sampai siap semuanya. Menjelang sarapan kata suami, maaf Bu, saya ada urusan di kantor pagi ini. Pergi saja, tidak memakan masakan ibu. Bagaimana perasaan ibu? Kan? Kecewa, sedih, jengkel, itu teh kurang ikhlas ya. Jadi ibu teh menderita tuh bukan karena tidak berbuat baik, tapi kurang ikhlas kebaikan. Karena yang dinamakan amal soleh itu syaratnya dua. Satu, niatnya lillahi ta'ala. Yang kedua, caranya benar. Nah, kita sering memikirkan cara, tapi kurang memikirkan niat. Itulah yang disebut seperti keledai, muter saja. Kita berbuat baik itu demi dihargai, demi dipuji, demi dapat imbalan, demi dikagumi, demi dapat pangkat, demi dapat gelar. Muter seperti keledai. Makin lama makin tua, namanya ketuk, keledai tua ya. Karena tidak ada yang dia cari selain dunia, pujian, penghargaan, kekaguman orang. Dia, maaf menurut Imam Ibnu Athaillah ya seperti keledai. Harusnya makin lama bergerak tuh kepada Allah. Jadi jangan kagum sama orang yang dititipin dunia, tidak ada apa-apanya. Dunia itu oleh Allah dibagikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak harus pakai soleh kalau mau dunia mah. Penjahat kasih harta, kasih. Penjahat dikasih jabatan, kasih saja. Kurang bagaimana, tidak baik akhlaknya. Mussolini, Hitler, itu kan Allah yang menakdirkan jadi pimpinan di Italia, di Jerman, juga di belahan negara lainnya. Yang kaya, gangster juga diberi kekayaan oleh Allah. Yang populer, yang tidak baik akhlaknya juga banyak yang populer. Makanya jangan kagum dan jangan jadi tujuan. Kalau kita sudah kagum kepada duniawi, kita akan mengejar dia. Dunia itu akan kita kejar. Jadilah tidak bisa ke Allah. Jadi orang itu baru bisa dekat dengan Allah kalau dunia ini sudah nggak ada apa-apanya. Bukan tidak boleh ikhtiar tentang dunia, tapi tidak jadi tujuan. Sepanjang orang masih senang dipuji, ya sudah, semua perbuatannya demi dipuji, tidak sampai kepada Allah. Sepanjang orang masih kagum kepada kekayaan, sudah, kelakuannya juga ngejar-ngejar itu saja dan tidak akan sampai kepada Allah. Memang ini sindirannya keras sekali, disebutnya keledai. Muter saja. Ada yang sampai tua nggak kenal Allah. Ada yang sampai tua tidak kenal bahwa kita ini bekal pulang dan bekal ada pertanggungjawaban. Makanya kalau kita ingin bisa lebih mudah dekat ke Allah adalah jangan terpesona dengan dunia ini. Kalau kita lihat kekayaan, yakin ini kekayaan milik Allah. Allah yang punya dan Allah yang membagikan kepada siapa yang dia kehendaki dan bukan tanda kemuliaan. Jadi kalau misalkan kita punya teman, relasi, orang tua atau siapa yang ditakdirkan punya kekayaan melimpah ruah, ya biasa sajalah. Alhamdulillah saya diberi nikmat oleh Allah, tidak lihat orang kaya di dunia ini. Yang ada tuh sama aja hamba Allah yang lagi dititipin casing kekayaan. Juga tidak bisa kagum dengan jabatan tuh, biasa aja. Yang kelihatan oleh saya, ya manusia saja seperti kita, hamba Allah yang ditakdirkan dikasih casing. Jabatan ini sebentar, jabatan itu sebentar. Jadi susah mau kagum, mau takjub. Tapi bukan berarti meremehkan, hanya tidak usah kagum. Yang dikagumi itu adalah yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang dimuliakan Allah. Siapakah dia? Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kalau dia udah diberi kekayaan
dan takwa. Nah, ini dia kagumnya adalah kepada ketakwaannya. Dengan ketakwaannya itu kekayaan, bekal manfaat buat orang banyak. Dia diberi jabatan oleh Allah dan takwa. Nah, ini dia. Karena dengan ketakwaannya jabatannya bisa membuat keputusan yang adil yang ngajak orang dekat dengan Allah. Jadi kalau nggak ada aksesoris takwanya, ya biasa saja. Jelas? Ada orang populer dan takwa. Apa sih takwa? Takwa itu cirinya 3. Hatinya hakul yakin ke Allah, tidak menuhankan siapapun selain menuhankan Allah. 2, disiplin patuh kepada perintah Allah. Semakin banyak perintah Allah yang dipatuhi, semakin takwa. Dan yang ketiga, disiplin menjauhi larangan Allah. Dengan yakin pasti niatnya karena Allah. Orang yang takwa itu tidak pernah bersandar kepada siapapun selain hanya kepada Allah. Dan tidak takut dengan apapun siapapun, takut kemurkaan Allah. Semakin banyak berharap dari selain Allah, udah turun derajat takwanya, karena dia akan menjadi hamba yang dia sandari. Semakin takutnya kepada selain Allah, nah dia juga semakin turun kualitas takwanya. Itulah sebabnya kemarin diceritakan tentang pernikahan singa. Ingat? Kenapa singa sesudah menikah jadi kucing? Ini dia. Karena lebih takut kepada istri daripada takut ke Allah. Jadilah di kantor mengaum, di rumah mengeong. Ibu senyum, saya emang gak robah dari dulu singa ya, rumah ibu. Jadi sekarang gimana nih? Sudah, mulai sekarang lihat dunia ini cuma tempat mampir. Jangan jadi tujuan. Dunia ini milik Allah. Allah yang membagikan. Tidak usah bangga dengan dikasih dunia, karena bukan tanda kemuliaan. Tidak usah minder kalau kita tidak diberi dunia, karena bukan tanda kemuliaan. Jangan iri lihat orang yang dikasih dunia, karena bukan tanda kemuliaan. Sing sabar kalau dunianya sedang ditahan, karena sabar itulah yang memuliakan. Dan jangan berat kalau dunianya diambil, karena pasti giliran dunia ini. Tidak mungkin kita megang terus, pasti giliran, ya kan? Kan ada waktunya mati. Ini tanah di Geger Kalong ini sudah banyak dulu yang memiliki dalam tanda kutip. Ini tanah saya, maut, pindah ke anak. Ini tanah saya, jual, pindah ke sana. Sekarang udah jadi tanah milik Allah lagi, ini tidak ada yang punya, karena wakaf. Ini sudah jadi wakaf sekarang, gak bisa dipindah-pindah lagi. Nah hadirin sekalian, ayo jangan kesengsem sama dunia. Jadi harus gimana? Menjemputnya, menjemput duniawi ini bukan mencari ya. Kalau mencari itu antara ada dan tiada. Kalau menjemput pasti ada. Cuma belum tentu ketemu. Kalau blow on jemputnya ya. Nunggunya di Geger Kalong Girang, dijemput ke Geger Kalong Tonggo, nggak ketemu, bukan nggak ada. Jadi kalau ada kenapa ya saya sulit dapat rezeki, pasti ada rezekinya, pasti ada. Nggak mungkin Allah menciptakan makhluk tanpa rezekinya. Tapi sangat boleh jadi dia salah, mungkin malas, mungkin licik, mungkin tidak mau ibadah, mungkin bergelimang maksiat. Pernah dengar ibu-ibu yang rumahnya sederhana di Perumnas? Suaminya nanya, "Bu, kamu malu enggak? Rumah kita paling sederhana. Semuanya sudah dibangun. Kita dari awal masih seperti ini. Orsinil, tidak ada penambahan apapun." Kata si ibunya, "Apa yang kurang, Pak?" "Satu, Pak, semuanya ini milik Allah. Rumah kita juga milik Allah. Rumah tetangga juga milik Allah. Nggak ada yang punya selain titipan Allah. Kalau mau lihat kepada yang tidak kebagian, orang tidak punya rumah, kita sudah punya, alhamdulillah. Nih Pak, satu, kalau rumah sederhana, saya bersyukur rumah sederhana ini karena susah sombongnya Pak. Apa yang mau disombongin rumah butut ini? Belum tentu kuat kalau kita diberikan rumah bagus. Dua, rumah sederhana ini tetangga tidak ada yang iri.
Apa yang mau diiriin? Kursi tidak ada juga jojodog ya. 3, dengan rumah sederhana titipan Allah ini Pak, gampang ngurusnya. Lihat ngepel juga, seret beres. 4, dengan rumah sederhana ini Pak, maling tidak minat ya. Berapa kali rumah kita nggak dikunci dan maling masuk, malah prihatin. 5, dengan rumah sederhana ini Pak, di akhirat ringan hisapnya. Sendok 4, piring plastik 3, coet ini memang yang paling berat hisapnya ya enggak? Karena dibuat dari batu. Makin banyak barang, makin mahal, makin berat itu hisapnya. Lihat yang beli ke SMM, yang belinya cuma 1 permen cepat keluarnya. Tapi yang bawaannya banyak, lama bayarnya, dihisap satu-satu, benar?